sini sudah sedikit sebuah masalah, namun apapun masalahnya minimnya boto sosok gitu ya. Lalu ada masalah yang seniman jadi semoitus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini nih, kita baca bareng-bareng aja. Maaki adalah seorang calon bupati 2020 ini. Wow, gitu ya. Aminin aja ya. Untuk meraih kemenangan, iya kan, maka ia akan melakukan kampanye di 5 kecamatan, yaitu kecamatan A, B, C, D, dan E. Ada 5 kecamatan. Untuk kemudahan dalam berkampanye, tim kemenangan, wah, Maaki punya tim kemenangan nih, memperbolehkan Mang Akil untuk berkampanye dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ternyata untuk berkampanyenya Mang Akil itu tidak serta-merta jadi boleh A, B, C, D, E, enggak. Ternyata ditentukan oleh tim kemenangan. Ketentuan seperti apa? 1. Ia dapat berkunjung ke kecamatan D. Ini ada kecamatan D jika telah berkunjung ke kecamatan C dan E. Jadi boleh ke D kalau C dan E sudah, gitu ya. Kemudian ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A, gitu. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B. Nah, pertanyaan, gitu ya. Pertanyaannya adalah 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah, awas nih, yang dapat dikunjungi setelah kecamatan E adalah bla bla bla. A kecamatan A dan B, B kecamatan B dan C, C kecamatan C dan D, D kecamatan E dan D, E kecamatan D dan A, gitu. Nah, ini kita kan tujuannya berarti tadi kan soal ini adalah untuk kita menganalisis nih dari data yang diberikan, informasi yang diberikan. Lalu kita tarik kesimpulan. Ini contoh soal analitis gitu. Atau yang lebih keren dikenal dengan penalaran analitis seperti ini gitu ya. Yang ada Budi, Tono, Tony, dan apa ya. Pokoknya seperti itulah yang membingungkan gitu. Jadi kawan-kawan, triknya untuk menjawab soal seperti ini, pertama ya kita boleh langsung aja dan soal loncat ke sini. Jadi dilihat dulu apa sih yang dimau soal. Oh, ternyata kita mencari 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah E. Oh, berarti lalu ke sini kalau ini hanya pemanis saja gitu ya, bisa langsung ke sini. Ketentuannya biasanya di sini. Jadi kalau ini hanya pemanis saja, kalau Mang Akil sebagai calon bupati itu hanya pemanis saja, jadi langsung aja ke sini. Kata soal, ia berkunjung ke kecamatan D jika telah berkunjung ke C dan E. Berarti boleh ke D kalau sudah C dan E. C dan E. Entah apa C dulu atau E dulu, kita nggak tahu ya. Pokoknya tulis aja seperti ini. Kemudian ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A. E belum, berarti ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A. Berarti dia nggak bisa ke kecamatan E, gitu kan ya? E sebelum mengunjungi kecamatan A. Berarti harus nih. Itu entah A-nya itu disalang dulu atau seperti itu, nggak tahu ya. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B. Oh, namun kita tahu kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B. Kedua, itu berarti B ada di urutan kedua. Jadi kalau ada 5 kecamatan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu. Berarti di kedua itu harus B dulu. B. Lalu apa? Lalu apa ya, isiin ini. Dia bisa berkunjung ke kecamatan D kalau sudah C dan E. Berarti bisa saja C dan E di sini. C, E di sini, baru D. Kan gitu ya. Berarti yang nggak ada siapa? A ya. A. Nah, kita cek di option. Apa balik lagi ke syaratnya. Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A. Benar kan? E setelah A. Gitu kan ya? E setelah A. Benar. Itu kemungkinan yang pertama ya. Sekarang lanjut ke kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua yang bisa dipilih, ini kemungkinan pertama, B tetap di sini kan? B tetap di sini karena dia B sudah paten. Kemudian D itu kan bisa dikunjungi setelah C dan E. Tadi sempat lagi katakan bahwa entah dia ditulis CE dulu atau EC. Bagaimana kalau sekarang kita balik EC, EC di sini tetap D ya? EC D di sini. Oke. Lalu berarti di sini tetap A kan? A itu di depan. Karena dia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A. Jadi A itu harus di sini. B kedua, nggak bisa A di sini. Itu kan sulit ya. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ada 2 kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan E. Berarti setelah ini siapa? Hanya 2, berarti C. Setelah E sama D. Ada nggak di option yang jawabannya C sama D? C sama D. Oh, ternyata jawaban yang bertempat itu yang C. Begitu kawan-kawan. Understand? Inap-inap, jadi mantap gitu ya.
Oke, sebelum lebih lanjut, kita ulangi lagi pelan-pelan nih, pelan-pelan, ulangi lagi dari awal. Maaf ya, itu kan bisa berkunjung ke kecamatan C, kecamatan D. Kalau sudah berkunjung ke C dan E, berarti C posisinya itu bisa lalu ke E, lalu ke D. Itu yang pertama, itu kan? Atau bisa C, E dulu, E, lalu C, A, lalu D, kan gitu ya. Karena kita nggak tahu kan, di sini nggak dijelaskan harus C dulu apa harus E dulu, kita nggak tahu, nggak dijelaskan. Berarti kemungkinannya hanya dua di sini. Dia tidak bisa mengunjungi kecamatan E sebelum mengunjungi kecamatan A, berarti A di sini, harusnya A di sini kan, A, itu kan ya. Hanya kecamatan kedua sudah ditentukan. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah kecamatan B, berarti B di sini, B tuh. Pertanyaannya adalah apa? Dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah E. Nah, setelah E ini, setelah ini, oh siapa? Ini dia yang Lope, aplikasi Lope gitu ya. Jadi C dan B. Oh, berarti jawaban yang tepat itu yang C. Begitu kan kawan? Ada saya. Nah, jadi spesialis mantap kalau mantap. Semuanya solution berapa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, dia coba ini perhatikan 1/4 dikurangi 1/4 ini kan coret aja, coret kan jadi habis ya, ditinggal berapa? 3 gitu, boleh kayak gitu. Atau juga boleh kawan-kawan kalikan 3 kali 4 12 tambah 1 13, 13/4 berarti 3 1/4 pecahan biasanya adalah 13/4. Caranya kalikan 3 kali 4 12 tambahin 1 13 kurangi 1/4. Ini kan 13 kurang 1 12/4, sama aja kan 3 tuh, balik kayak gitu kayak tadi, balik kayak gini gitu ya, sama aja 3 pakai. Lalu kita sebelum kita rubah yang ini dengan ini, kita rubah 60% itu kan 60/100, ini 0 ini 0, coret aja cucrot gitu ya. Ini 6 ini 5, coret aja cucrot, jadi 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Oh ternyata 3/5 ya ini ya. Jadi kalau begitu yang ini itu sama aja dengan 2/5 dikurangi 1/2 dikurangi 3/5. 2/5 ini kan sedikit kan, ini 2 kurangi 3, iya betul, min 1 berarti ya. Jadi tinggal min 1/2 dikurangi 1/5. Gitu kan udah kayak gitu. Kalau udah berarti ini sama aja disamain penyebutnya per kali berapa gitu. Cara cepatnya ya kalikan 2 kali 5 10 bagi 2 5 kali 1 min 5 matikannya 10 bagi 5 2 kali min 1 min 2. Oh berarti min 7/10. Min 7/10 alias kalau kita rubah ke desimal berarti min 0,7. Jadi yang itu ternyata hasilnya min 0,7. Berarti tadi 3 tinggal dikurangi aja 0,7. Berapa tuh? Iya itu 2,3. Ada nggak option? Ada ya yang B gitu kan, boleh kayak gitu. Atau juga boleh kayak gini ya. Ini kan sudah dapat 3 ya, 3 disimpan nih. Oke, tambahin 2 bagi 5, boleh dirubah dulu ke desimal. Karena hasilnya kita tahu dia dalam bentuk desimal, maka yang atas ini pecahan biasa ini kita rubah ke pecahan desimal, ke bilangan desimal gitu. 2 bagi 5 berarti kan 20 bagi 5. Iya betul, 20 bagi 5 dapat 4 kan, 0,4. Gitu. Kurangi setengah itu kan 0,2. 0,5 kurangi 0,5. Kurangi 60%, 60% itu kan 60/100, 60/1 kan sama dengan 66/10 alias 0,6, berarti ini 0 kurangi 0,6 gitu kawan. Ini sama ini saja sudah min 1,1. Atau ini nggak apa-apa, 0,4 kurangi 0,5, iya betul min 0,1 kan. Kurangi lagi 0,6 berarti min 0,7. Ini kan sama aja dengan 3 dikurangi 0,7. Sama nggak kayak tadi? Sama, berarti dibandingkan sama 2,3. Begitu kan pokoknya kawan-kawan mau pakai cara yang ini, pakai cara ini juga nggak apa-apa, boleh, tapi nanti tujuannya sama kan, sama-sama akan mendapatkan hasil yaitu 2,3. Begitu kawan, answer. Binap, jadi sedikit mantap. Pelajaran Seniman. Jadi semua solution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Jika harga 2 kodi baju adalah sebesar 2.500.000, harga setengah lusin baju adalah bla bla bla. A 750.000, B 1 juta rupiah, C 1.250.000, D 1.300.000, E 1.450.000. Oke, gitu kawan-kawan, kita tahu bahwa satu kodai itu ya sama dengan 20 buah.
Jadi kalau ada 2 kodai berarti 2 kali 20, 40 buah kan kawan. Satu kodi itu 20 buah. Gitu kan ya. Kalau ada 2 kodi berarti 40 buah. Jika harga 2 kodi baju adalah 2.500.000, harga 2 kodi itu 2.500.000. Berarti untuk mencari harga per buahnya ya udah 2.500.000 rupiah dibagi 40 buah, coret-coret gitu kan ya. Nolnya 1 kan ya. 25 bagi 4 itu dapat 5, 6 kali 6 ya. 6 kali 4 24 kurangi 25 kurangi 24 itu 110 aja dulu. 100 juga boleh. 100 bagi 4 iya betul 25. 100 kan udah dipakai nih, tinggal nolnya berapa tuh? 12 ternyata 62.500 gitu kan ya. Jadi kalau setengah lusin itu kan satu lusin kita tahu satu lusinnya itu adalah 12 buah. Nah, jadi kalau setengah lusin itu ada 6 buah. 6 kali harga per buahnya adalah 62.500 kawan-kawan. Ya udah kalikan 6 kali sini aja ya di bawah ya. 6 kali 5 30 simpan 0 bawah 3. 6 kali 2 12 tambah 3 15 simpan 0 bawah 1. 6 kali 6 36 tambah 1 37. Nolnya 2 1 2 3 titik. Oh ternyata harganya adalah 375.000 rupiah gitu kan. Ada nggak di option? Gak ada ya, yang salah ini, sorry ada yang salah ketik nih. Harusnya ada yang 375.000 rupiah nih. Mana nih harga, karena ini harga 2 kodi ya, bukan 1 kodi. 375.000. Oh ini harusnya kayaknya nih kayaknya. Tapi kalau misalkan ini harga 1 lusin aja lah biar ada di option ya, jangan setengah lusin, 1 lusin aja. 1 lusin berarti 12 kan. Oke. Setengah lusinnya kan itu 375.000. Kalau 1 lusin 12 berarti ya 6 buahnya itu adalah 375.000. Jadi kalau 12 buah 750.000. Jadi yang A jawabannya ya, jangan 1 setengah lusin tapi 1 lusin aja kita ganti. Oke, ini kita ganti gitu kan ya. Pokoknya 1 kodi itu 20 buah, kalau ada 2 kodi itu 40 buah. Jadi kalau diketahui harga 2 kodi itu 2.500.000, untuk mencari tahu berapa harga per buahnya ya udah 2.500.000 dibagi 40 buah, yaitu 2 kodi. Jadi harganya 62.500. 1 lusin itu adalah 12 buah. Ya udah berarti 12 kali 62.500. Jadi 62.500 kali 12. 2 kali 5 10 menambah 1, 2 kali 2 4 tambah 1 5. 2 kali 6 12, 5 2 6 0 10 4 5 75, tambahin nolnya 2. Kan tadi simpen 2 1 2 1 2 3 titik 750.000 1 lusinnya. Begitu kawan. Anisen. Inap idi studi mantap. Kalau mantap next. Di sini sudah sekian jumlah salah, namun apapun salahnya menunya teh boto sosro gitu ya. Selalu ada pemasalahan teman-teman, jadi Semoyipus solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi nih. Soal nomor 1 kayak gini nih, kayak gini ya. 110 ya, suku pertama 110, kemudian dia 105 jadi 95 dari 80, diapain tuh kira-kira? Iya, coba kita lihat. Ternyata ya kita pertama kita mulai dari yang kecil dulu nih. Dari suku pertama ke suku kedua aja dulu. Nah, dia diapain? Oh, dikurangi 5. Ini kesini ternyata dikurangi 10 ya. Ini kesini kurangi 15. Oh, ternyata selalu kurangi 5. Maka ini kesini pasti kurangi 20. Nah, berarti 80 kurangi 20 berapa? Iya betul, 60. Nah, di option ya cari yang optionnya 60. Kebetulan hanya ada 1. Berarti itu jawabannya yang A. Begitu kan? Understand? Inap ijiji jadi mantap gitu ya. Jadi ternyata begitu dulu ya kawan-kawan cara menghadiahkannya. Dari suku pertama ke suku kedua dulu diapain gitu. Baru kalau nggak bisa begal mempan nanti lanjut ke suku ke 3. Kalau nggak mempan lagi langsung suku 4 terus begitu ya. Nah, baru ke pola berikutnya. Oke, number 2. Nah, nanti number 2. Seperti biasa kita loncat 1 dulu. 95 ke 6. Oh, kan terlalu jauh, gak mungkin tuh. Berarti dia loncat 1. Gitu kalau caranya ya. Kalau dia loncat 1, dia gak mungkin. Kenapa? Karena dari suku pertama ke suku 2 itu terlalu jauh selisihnya. Berarti kita coba lanjut ke suku ke-3. Ternyata ini dikurangi 15. Ini kesini kurangi 15. Otomatis dong ini kesini kurangi 15. Berarti berapa tuh? 65 ke 15. Iya betul, 50. Cek di option ada gak 50?
Ada, ternyata ada dua, berarti yang ini wrong, yang ini wrong, yang ini wrong gitu ya. Tugas kita sekarang adalah memilih satu di antara dua. Ya, berarti terpaksa nih harus dilihat dari suku kedua ke suku keempat diapain tuh ya. Dari suku kedua ke suku keempat diapain? Oh, ditambahin 6. Ini ke sini tambahin 6 dulu, tambah dulu sebelum kali lah gitu ya. Kalau kali boleh 6 kali 2 12, tapi ternyata 12 jadi 18 itu kan nggak dikali ya. Ternyata tambah 6 berarti ke sini dong sama dong gitu maksudnya. Ke sini juga sama dong gitu maksudnya. Tambah 6 berarti 18 tambah 6. Iya betul 24. Ada option? Ada. Ternyata jawabannya melipat yang B, begitu kan kawan? Ansen, inap-inap, ini tadi mantap. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan semuanya jadi Semoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, perlu berita kepada kawan-kawan gitu ya, bahwa soal ini nanti di TIU akan muncul biasanya 1-2 atau mungkin nanti kawan-kawan bisa lebih menemukan soal seperti ini. Jadi tugasnya adalah kawan-kawan harus terampil dan banyak berlatih intinya ya. Kalau kawan-kawan sering berlatih, insya Allah nanti kawan-kawan bisa dengan cepat menemukan kesimpulan yang diharapkan gitu kawan-kawan nih. Nomor 1 soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Simpulan yang paling tepat adalah bla bla bla. A. Semua penyelam adalah pelaut. B. Sebagian pelaut bukan penyelam. C. Sebagian penyelam bukan perenang. D. Semua pelaut adalah penyelam. E. Semua penyelam bukan pelaut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, Maki lebih enaknya sih pakai gambar aja ya. Kita gambarkan sebuah diagram, sebuah lingkaran. Ya, ini kita buat lingkaran ini. Katanya kan semua pelaut adalah perenang. Berarti lingkaran ini adalah pelaut. Lingkaran ini adalah pelaut. Jadi semua yang ada di dalam lingkaran ini adalah pelaut. Yang mana pelaut itu adalah perenang kan? Nah, gitu kan enaknya. Lalu di bawahnya ada lagi. Sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian perenang berarti sebagian pelaut ya. Ya ini berarti sebagiannya. Nah, ini dia yang mengarsir ini. Dia adalah sebagian perenang bukan penyelam. Perenang yang bukan penyelam. Nah, gitu. Berarti kesimpulannya gimana? Kesimpulannya 1 bisa nanti kita tarik di sini. Sebagian perenang berarti ya ini kan ya sebagian banyak. Ini sebetulnya kawan-kawan bisa ditarik banyak kesimpulan tergantung si pembuat soal maunya yang mana gitu. Bisa kita pakai yang ini, yang diarsir ini. Kalau mau pakai bisa yang ini. Berarti kalau ini sebagian perenang katanya bukan penyelam. Berarti sebagian perenang lagi penyelam kan ini. Nah, bisa itu sebagian penyelam bukan perenang. Kalau mau pakai yang ini, sebagian perenang adalah penyelam, boleh ini ya. Karena yang sebagiannya kan bukan. Boleh begini, sebagian perenang adalah penyelam, boleh pakai yang ini. Nah, 1 yang ini gak ada usah coba cek. Sebagian perenang adalah penyelam. Sebagian perenang nggak ada ya. Semuanya pakai yang A. Coba, semua penyelam adalah pelaut. Semua penyelam adalah pelaut. Justru ya sebuah pelaut adalah perenang ya kan ya. Ini berarti wrong jelas ya. Sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian pelaut. Nah, ini juga kan sebagian pelaut bukan perenang. Nah, bisa jadi sebagian perenang adalah penyelam. Sebagian pelaut berarti ini juga bisa kan, karena perenang itu kan sama dengan pelaut ya. Berarti sebagian pelaut adalah penyelam. Nah, gitu kan boleh. Ada nggak dia di sini? Sebagian pelaut adalah penyelam. Ada ya yang D ya, sebagian pelaut. Tapi semua ini, semua pelaut adalah penyelam. Berarti ini jelas wrong ya. Kemudian yang B kita cek lagi ya. Sebagian pelaut bukan penyelam. Sebagian pelaut bukan penyelam. Nah, ini bisa jadi karena dia pakai yang ini, berarti sebagian pelaut berarti yang ini sebagian ya. Bukan sebagian pelaut bukan penyelam, yang ini pakainya. Ini kan sama aja dengan sebagian perenang bukan penyelam ya. Sebagian perenang bukan penyelam. Nah, persamaannya kan sebagian pelaut bukan penyelam. Jadi sebagian, kalau mau pakai yang ini, sebagian pelaut, karena pelaut itu sama dengan perenang, pelaut bukan penyelam. Nah, gitu kan kawan. Berarti ada gak option? Ada ternyata yang B ya gitu. Sebagian pelaut bukan penyelam. Kan ini sebagian pelaut. Ini kan sebagian pelaut itu kan ya. Nah, yang sebagiannya ada yang bukan penyelam katanya, itu kan.
Karena semua pelaut yang ada di dalam karang ini sebuah pelaut, mereka adalah perenang. Ternyata sebagian perenang berarti sebagian pelaut, bukan penyelam gitu kan ya. Ya, jadi ini kesimpulannya yang benar adalah yang B. Kalau C, coba kita cek. Sebagian penyelam bukan perenang, sebagian penyelam nggak tahu ya, sebagian penyelam. Karena yang penyelam, karena perenang pun bukan penyelam. Nah, jadi di sini nggak diceritakan ada penyelam gitu. Ini wrong berarti. Kemudian yang D, semua penyelam bukan pelaut. Semua penyelam, mana semua penyelam? Nggak juga ya, karena nggak menceritakan penyelam gitu ya. Berarti ini wrong juga. Berarti gitu. Jawaban paling tepat itu yang B gitu kan. Understand? Inap jadi mantap. Kalau mantap, next soal number berikutnya, number 2. Nih, selalu hari pemasalan yang semua jadi semoi solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Jadi kalau ketemu soal kayak gini, nanti kawan-kawan enaknya buat ini aja, lingkaran ya. Buat lingkaran gitu ya. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Berarti yang di dalam lingkaran ini limbah. Dan Lia cair dan berwarna. Cair dan berwarna. Oke, jadi yang di dalam lingkaran itu adalah limbah dan cair dan berwarna. Cair dan berwarna gitu maksudnya. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Wah, ini kalau ini nggak nyambung nih. Berarti dia ada di luar lingkaran nih. Kenapa? Karena nggak menceritakan limbah. Jadi harusnya sebagian limbah, baru bisa diarsir. Kalau di sini materi X berwarna, kita nggak tahu materi X ini masuk limbah atau enggak. Berarti dia ada di luar. Materi X di sini. Materi X. Ini ada materi X di luar materinya. Ini di luar. Ini namanya materi X. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Berwarna tetapi tidak cair. Tetapi tidak cair. Cair. Kalau ini nggak usah diarsir karena materi X ada di luar gitu, bukan bagian dari limbah. Berarti jawabannya ya udah materi X, cari yang materi X bukan limbah. Ada nggak di option? Materi X adalah bukan limbah. Ada. Ternyata jawabannya yang itu yang E, kawan-kawan ya. Karena dia ada dua lingkaran gitu. Materi X adalah bukan limbah. Baik limbah cair dan berwarna gitu. Karena limbah, kalau dia limbah pasti nanti dia cair dan berwarna gitu. Berarti jawaban yang tepat yang E gitu kawan-kawan ya. Kalau yang A, materi X adalah limbah berwarna. Belum tentu, karena materi X itu nggak tahu apa di mana gitu, kan adanya di luar. Berarti ini wrong. Materi X adalah limbah yang tidak cair, juga wrong, karena dia bukan bagian dari limbah gitu kan ya. Materi X adalah limbah berwarna yang tidak cair, karena kalau mau limbah ya harus cair dan berwarna gitu. Materi X adalah limbah berwarna yang tidak cair, bukan ya, karena kalau limbah harus cair dan berwarna, kan katakannya semua limbah cair dan berwarna. Gitu. Berarti ini juga bukan. Materi X adalah limbah tidak berwarna, ini juga bukan kalau masih ada limbah. Kenapa? Karena materi X ada di luar lingkaran, berarti dia bukan. Dia dipilih materi X yang bukan limbah, baik limbah warna maupun cair. Begitu kan kawan? Understand? Inap jadi mantap. Kalau mantap nih. Di sini sudah dijadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minunya teh botol seru gitu ya. Selalu hadapi masalahnya semua jadi semoi solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, sebagaimana yang diamankan Permen RB nomor 23 tahun 2019 bahwa tahun ini akan ada soal analogi. Namun ya mungkin tidak banyak gitu ya, 1-2 soal lah. Untuk itu biar nanti memudahkan kita dalam menyelesaikan soalnya, maka kita harus banyak berlatih, gitu ya, banyak membaca, banyak berlatih, kemudian banyak mengeksekusi soal-soal. Siapa tahu nanti ada beberapa jenis soal yang sama persis. Kalaupun tidak, ya setidaknya kawan-kawan bisa memahami bagaimana mengeksekusi soal seperti ini gitu. Jadi kawan-kawan, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka pertama kawan-kawan buat padanan atau hubungan kata. Bisa buat hubungan melalui sebuah kata ataupun bisa dibuatnya dalam sebuah kalimat gitu kawan-kawan. Contoh misalkan kuda laut, kuda, banteng, bla 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 gitu. Berarti buat kata. Kalau kata apa? Misalkan kuda laut adalah jenis hewan. Nah, berarti kalimat nih. Kuda laut adalah jenis hewan liar. Ini berarti ini hewan liar ya. Kalau kita buat kalimat ini satu, misalkan kuda laut adalah jenis hewan liar, liar gitu kan ya. Sedangkan kuda boleh itu kan pakai gitu. Sedangkan kuda adalah jenis hewan tidak liar, yaitu hewan ternak gitu kan ya. Boleh. Nah, maka nanti si banteng ini juga sama. Banteng adalah jenis hewan liar, sementara sapi adalah jenis hewan ternak. Masuk nggak?
Masuk ya? Oke, pending dulu sebentar ya. Banteng adalah jenis hewan liar, sementara harimau adalah jenis hewan ternak. Wah, takut itu ya, nggak ada yang ternak harimau. Sementara kucing adalah hewan ternak. Salah juga. Elang juga sama. Biawak apalagi gitu ya. Berarti jawaban yang paling tepat ini adalah yang A. Begitu kan ya. Jadi buat kalimat boleh seperti ini, atau kata juga Bapak boleh. Kuda laut hewan liar, kuda hewan ternak boleh, banteng hewan liar, dan sapi adalah hewan ternak. Gitu kan Ansen. Ini mantap kalau mantap. Next soal nomor 2. Nah, nomor 2. Selalu hadapi masalah yang menjadi Semoipus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Bensin bla bla bla, bensin mobil. Angin bla bla bla. Kira-kira apa nih? Bensin adalah bahan bakar mobil, angin adalah bahan bakar. Kurang enak ya. Mobil bergerak. Nah, bergerak boleh. Mobil bergerak dengan bensin. Sementara roda bergerak dengan angin. Enggak ya, didorong roda mah ya, didorong, bukan ini wrong. Jalan bergerak dengan apa lagi ini wrong. Kincir bergerak dengan angin, atau kincir bergerak berputar gitu ya, dengan angin. Bisa jadi nih. Udara bergerak dengan angin, wrong juga. Kipas bergerak dengan angin. Yang ada juga kipas angin, ini wrong. Oh, berarti ya udah, jawaban yang paling tepat adalah C, kincir. Jadi ini kincir ya. Kincir. Gitu ya. Jadi ternyata bergerak atau berputar. Kincir bergerak dengan air. Atau kalau buat kalimat, mobil membutuhkan bensin untuk bergerak, kincir membutuhkan angin untuk berputar. Membutuhkan berarti boleh gitu juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Begitu kan Ansen. Inap, ini mantap kalau mantap nih.